Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazkira wa tazkir wa naf'al intifa' wa libal istifada wa hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalalata ala khair ibtigha Allahumma mardatihi wa qurbi wa tabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka iman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halan thayyiban wa amalan mutakabbalan bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Qala radhiyallahu ankum. Jadi menyambung daripada pelajaran yang telah lalu, masih di dalam bab awal fi bayanil aqidah, yaitu penjelasan tentang akidah daripada Ahlussunnah wal Jamaah, sampai daripada sifat Allah yang ke-14, yaitu qauluhu ta'ala qadiran. Keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kuasa. Jadi berkuasa atas apapun. Berkuasa atas apapun. Kalau kita tidak berkuasa, ada batasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas apapun. Memang keadaannya. Jadi walaupun bagaimana, ya sidin ampunnya kuasanya. Seperti kalau dipikirkan secara akal, skala pikiran, Palestina itu harusnya hancur luluh lantak, harusnya, karena dirudal oleh Israel luar biasa. Tapi karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak ada batasan akal. Kalau akal kita itu gajah itu hancur sudah, habis dah manusia-manusianya. Ya, tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, masih pejuang-pejuangnya pun masih melakukan jihad. Dan istimewanya ini perlu pian ketahui, istimewanya orang-orang jihad fisabilillah daripada pasukan Hamas itu rata-rata mereka adalah hafiz Quran. Nah, ini hebatnya. Mereka adalah hafal 30 Al-Quran, dan mereka tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat tahajud. Tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dan selalu melakukan yang namanya puasa Nabi Allah Daud. Nah, ini hebatnya. Nah, sudah jihad, ibadah. Jadi mereka itu mengambil atau merekrut daripada pasukan itu tidak sembarangan. Nah, jadi betul-betul orang yang paham dengan Al-Quran dan tujuan jihad itu untuk apa. Nah, makanya pasukan Hamas itu tidak pernah ketika mereka menyandera musuh atau menahan musuh, tidak pernah menyakiti. Karena paham dengan Al-Quran. Namanya tawanan itu dilayani, bukan disakiti. Beda lawan Yahudi itu di Israel. Nah, jadi bila ada orang mengadakan pasukan Hamas menyakiti tahanan Israel, itu propaganda saja. Nah, ini hebatnya.
Bahwa secara akal hancur sudah Palestina, tapi kena kuasa Allah lah tidak terjadi. Dan suatu saat Palestina akan merdeka kembali. Dia akan merdeka kembali. Cuman kita sebagai sesama umat muslim, karena ujar Rasulullah tidak sempurna iman seseorang terkecuali dia merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh saudaranya yang lain. Saudaranya merasa sakit, kita juga merasa sakit. Saudaranya merasa senang, juga kita merasa senang. Bukan sebaliknya, bahkan ada yang mengatakan Bapak yang menggaduhi Palestina, nang di hadapan mata gitu ditegaduhi. Kalau Bapak membantu Palestina, nang di kampung Banjeng ini belum ada lagi apa, belum habis lagi dibantu. Nah ini perkataan yang sebenarnya apa? Nah, sebenarnya memang engken, itu dia. Dasar engken, ada kawai. Jadi alasannya nah, alasan setidak-tidaknya apa? Nabi Muhammad itu menyatakan dalam hadisnya, barang siapa kita melihat suatu kemungkaran, apabila kita tidak mengubahnya dengan biyadihi, dengan tangan kita, fabilisanihi, dengan lisan kita. Bila tidak bisa kedua-duanya apa? Fabiqalbihi, dengan hati. Hati apa? Doa. Kita sudah pada kaum 4 jihad, tidak bisa mengubah kemungkaran dengan tangan kita, dengan lisan kita tidak bisa, dengan hati kita barang dengan doa. Dengan doa kita doakan mudah-mudahan. Makanya di Palestina apa? Kami tidak butuh buah nikam ke sini. Nah kami butuhkan apa? Doanya. Ya, itu warga Palestina sendiri mengatakan, cukup kami yang berjuang di sini. Nah, tapi kami minta doa. Nah itu setidak-tidaknya doakan. Ini sudah pada menyumbang, menyambati. Di qauluhu ta'ala qadiran. Yang ke-15 qauluhu ta'ala muridan. Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak. Maka bila sudah berkehendak, Allahnya tidak bisa dicegah-cegah. Idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila sudah Allah hendak berbuat sesuatu, cukup mengatakan kun. Jadi kalau kita ada apapun, ada kawan kun hendak menikah misalnya kun, timbul ada bininya dihiga, ada kawan, ada tahapan-tahapannya kawan. Kenal duluan bininya, ibarat takuni bininya hakun kah juga. Ada hakun, ada kalau lama-lama, ada kalau dikasih yang dijual banyak. Ada kawan saen bininya ada hakun. Makanya ta'aruf itu untuk meyakinkan seorang wanita ini mau atau tidak. Ta'aruf itu cukup 1 kali. Ketika kita datang, perempuannya didampingi oleh walinya, kita melihat perempuannya. Melihat perempuannya itu ya supaya jangan menukar kucing dalam karung. Disuruh pandir kayak apa suaranya, suruh berjalan kayak apa jalannya. Bujuran orang kan motor itu disuruh keluar pandirinya, kalau kadang-kadang pas tahu binanya besok. Suruh berjalan itu artinya ada alasan minta banyu putih kan berjalan ya kan. Nah itu maksudnya. Nah bila sudah yakin biniannya karena pada walinya, bila sudah ada izin saja kita berdatang. Nah ini ta'arufnya mana? Dutamong. Itu lain ta'aruf, meraup namanya. Jadi berkehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, qauluhu ta'ala, memang keadaan Allah Ta'ala muridan, berkehendak apapun.
Maka bila sudah Allah berkehendak, kadang-kadang bisa menahannya. Kita ini untung sebagai umat Nabi Muhammad. Kehendak Allah kepada umat Nabi Muhammad ini karena adanya rahmat anugerah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Seandainya bukan umat Nabi Muhammad, habis kita ya sudah. Karena kehendak Allah. Lihat bagaimana kehendak Allah terhadap kaum Nabi Nuh, habis. Kepada kaum Nabi Lut, habis. Fir'aun, habis. Tapi karena kita nih umat Nabi Muhammad, Allah masih memberikan bahasanya itu apa? Keringanan kepada kita, asal uji Allah jangan terlalu melampaui batas. Bila sudah terlalu melampaui batas, maka kehendak Allah tidak akan bisa dicegah-cegah. Kita lihat bagaimana terjadinya tsunami di Aceh dulu, bagaimana ratusan ribu yang menjadi korban. Maka tidak peduli yang belum berdosa, bahkan yang belum berdosa pun kena juga. Bayi yang belum balik itu belum berdosa, kena juga. Apalagi maksiat ini nyata sudah. Nah, bila sudah Allah berkehendak. Karena qauluhu ta'ala aliman, Allah Subhanahu wa taala memang keadaannya mengetahui. Nah, makanya ketika Nabi Allah Musa di dalam surah Al-Kahfi itu diceritakan bagaimana Nabi Musa ini kisah tahu terus. Kisah merasa Pak alimnya. Ya Allah, ada lagi makhluk yang lebih alim daripada engkau. Nah, di sini Allah memberikan ibrah pelajaran kepada Nabi Musa. Ada hamba pun yang lebih alim. Ini hamba aja hamba aja. Lalu dipertemukanlah Nabi Musa dengan Nabi Khidir Nabi Abdullah SAW. Nah, kita pertemukan Nabi Musa ini luarnya kepo bahasa kita. Hendak tahu terus. Nah, ujian Nabi Khidir ikan boleh empat karena kau cuma berdiam saja. Jangan mencamuhi. Sekalinya empat bertakun. Maka sudah tentu ibaratnya mengistidrak. Nah, Nabi apa aja kapal simbaikan di lubang ini. Maka tahu alim ya. Ya kalau Simba itu melihat ada anak-anak kecil dibunuh, Nabi apa ini membunuh ini. Akhirnya di Nabi Allah Khidir apa? Nah, aku jelaskan kenapa kapal itu di lubang ini. Kan melihat kok datang perampok melihat kapal berlubang, ujian perampok, kapal berlubang jangan dibaiki, mana ada harta di kapal ini. Akhirnya mencari kapal yang baik, nggak ada berlubang. Anak kecil dibunuh, ujian Nabi Khidir, ini kalau pada kubunuh, dia akan durhaka lawan orang tuanya. Lebih baik aku bunuh, dan Allah akan menggantikan kepada orang tua itu anak yang lebih baik lagi daripada Nabi. Itu melihat membangun rumah. Membangun rumah disuruhnya jangan tinggi-tinggi lawangnya. Rumah bertingkat jangan tinggi-tinggi. Jadi masuk ke dalam rumah itu betul-betul kayak apa nih Nabi Musa? Nabi apa nantinya? Lawang itu nyaman masuk nih karena betul-betul. Soalnya suatu saat gempa bumi. Karena bangunannya rendah, ruangan rumah ketika tertempa bangunan yang tertimpa karena bangunan dari gempa bumi itu pada mati. Karena rendahnya, ambung tinggi, dagui mati yang naik. Nah, Nabi Allah Khidir. Di sini Allah mengajarkan kepada Nabi Allah Musa ada Nabi Ali. Nah, ini supaya kita ini kita ini
yang lebih alim dari kita banyak, yang lebih banyak amalnya daripada kita banyak, yang lebih kaya daripada kita banyak, dan lebih cantik, lebih ganteng banyak. Ya. Nah, maunya manusia sudah punya kekurangan merasa lebih. Kada bungas merasa bungas. Jadi nabi. Ya Allah. Kada sugih merasa sugih. Nah ini lalu nang laki nama banyak COD harus begini. Ya Allah. Bini hendak terus hendak nolak ini tahunya laki bilang tumpang membalik menyerahkan duitnya. Ini bahaya COD itu memang barangnya datang duitnya Bandung. Sakit kepala lelaki yang lima bungas, kada bungas merasa bungas banyak. Nah lebih parah lagi kada alim merasa alim, ini lagi. Maka bilang orang kada alim merasa alim, pengarasannya liwat apa? Pengarasannya liwat. Dan itu banyak sudah kita melihat nama sudah Tuhan, suara sudah Bismillahirrahmanirrahim, masih jadi imam. Karena ada lagi kan, generasi mudanya ini di Tabur Sari. Kamu tahu lah masjid ini wakaf Kaiko, sudah wakaf terus dipisahkan lagi. Namanya wakaf kalau bisa dipisahkan. Ya Allah, dan jadi makmum aja lah. Takutan kainya nih meninggal nih waktu jadi imam. Rabah. Artinya bila sudah merasa ya bergantian lah sudah. Ya Allah, ini kada sampai nang umai. Akhirnya jamaahnya tunggai hitungan hilangan gitu deh. Kalau lawasan kai jadi imam menyembuhannya. Jadi nang alim lah kada mau penggantian, akhirnya nah anak-anak muda lulusan pondok nih kada pihakon tampil hendak maju belum pernah ada dalam kisah sini. Nah kawan ulun tiba-tiba hendak membuka majelis silaturahmi kepada guru perguruan di kampung nih. Punya gurunya apa? Ikam sudah mimpi Rasulullah lah hendak buka majelis. Harus mimpi Rasulullah lah hendak buka majelis tuh. Membetakkan dulu. Jadi mengadu kawan kayak apa bib kayak ini cuma kan datang gurunya bila betakon sudah mimpi sudah punya Rasulullah. Ia disuruh menggantikan guru di kampung ini untuk mengganti majelis pian. Nah, artinya gurunya disuruh Rasulullah mengganti kalau mengenai maju kisahnya. Tuhan Nabi halam yuyu kita. Artinya pada guru ini aku membuka majelis ini bermimpi dengan Rasulullah dapat izin dari Rasulullah. Nah guru datangi pada hari punya Rasulullah ikam disuruh menggantikan guru tadi itu. Nah macam-macam ini dia. Intinya apa? Takutan jamaah hilang tujuan. Takutan jamaah hilang. Masalah jamaah datang, nah itu sesuai hatinya. Bila hatinya nyaman, ini kadang kita bawainnya datang sorangan. Biar nang membacanya wali kuntuk di sini hatinya kadang hatinya tuh kadang senang, kadang menerima, kadang bertahan duduk di sini. Ya masing-masing punya kesenangan dalam hatinya. Bila hatinya rasa nyaman ketika hadir dalam majelis tanpa disuruhnya mendatangi tarusnya, tanpa disarui, ya. Nah kayak tiap Sabtu
Karena sudah rasa tenang, nyaman di sini, datang terus, walaupun kada apa-apa. Ya Allah, berbagi nasi kada jual, iyalah, bagi nasi lah. Bagi sembako kada jual gitu ya Allah. Itu bonusnya aja, bila ada nasi bonusnya. Bila ada sembako berbagi bonusnya. Nah, itu apa wayarjuku haisulayah tasib. Nah, nggak disangka-sangka. Tapi niat pian kesini ini pertama itu apa? Menuntut ilmu. Pada datang hendak mendapatkan sembako, ada ini kada berbagi. Bagi nasi, ada bagi nasi bungkus ini. Tapi niat tadi karena menuntut ilmu, pian nyaman, pian tenang di sini. Makanya orang menuntut ilmu nih, masalah apa aja pian mau datang ke majelis ilmu tenang. Nah, tenang, sakinahnya akan turun, ketenangan akan turun. Makanya jangan heran, jangan takjub bila di majelis ilmu tuh sampai kaguring-guring karena tenangnya. Jujur, malam kah pagi kah siang, pian pasti ada nang kenyamanan mana. Amun di rumah nggak dijual, banyak masalah lah. Apalagi majelis subuh, nyaman benar tuh. Karena sakinah dari ketenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Coba pian di rumah atau kadosa pengantenan tak cuma ada dangdutan. Nang kada usah nang hadir undangan, nang di rumah kita dapat terbumi. Karena lain. Karena ada ketenangan di situ tuh kada yang ada kebisingan. Tapi kalau majelis ilmu pian tuntung nggak sudah, karena merasa makanan gak ya, maka setomatnya lah pembacaan Habibnya. Soalnya dulu ya Allah. Ya ketenangan tuh deh. Kita ini mencari ketenangan tuh. Bila kita tenang, berpikir nyaman. Makanya bila pian makan maksimum seperti tadi ibarat HP itu baterai yang dicas pula, diisi pula. Nah, ini bila semakin dipakai itu kan semakin lemah, baterainya semakin kurang. Nah, casnya apa? Dan kita hadir majelis itu dicas pulang bertambah pula isinya. Nah, nang asalnya 25% jadi 75% pula, ada nang sampai 100, lalu nyaman. Nah, karena sudah nang ibaratnya pikiran tenang, parut kanyang, pikiran ini lalu terbuka. Ya Allah, itu nyamannya. Nah, ke-17 kaunuhu ta'ala hayyan, keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang hidup. Nah, kalau kita fana, hancur, Allah kan ada. Nah, hidup hayyan. Makanya kita kan setiap sebelum mengerjakan sholat subuh, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Supaya apa? Kita paham, mengerti dengan kalimat hayyun qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri. Lalu masukkan ke dalam hati kita, ya Allah, hidupkan hati ini. Nah, jangan dimatikan. Bila hati mati itu beramal koler. Tapi bila hati hidup, masuk cahaya.
Nah, masuk cahaya lalu kita mudah untuk melakukan amal-amal soleh. Sembahyang nyaman, puasa nyaman, berzakat nyaman. Nah, karena hidup hati. Tapi bila hati kita mati, nah mudah tuh melakukan maksiat. Nah, ini pula ingat akan sebagai himbauan juga yang diperintahkan oleh Bapak Kapolres dan juga Bapak Wali Kota, jaga anak-anak muda kita. Nah, ini sudah mulai adanya gangster. Nah, begeng-geng wah ini. Maka jangan yang gengnya ini baik, ini kan dah melukai orang. Kan tangkap polisi sudah tuh. Maka ada beginian 2 ekor. 12 nih ada 2 binian 2 ekor. 6 binian ini tukang live streaming. Bila menyerang jangan memvideonya tuh nah. Ya Allah, jaga buat anak-anak kita. Jangan sampai itu nah. Apa gunanya geng? Jangan bergaji kan cuma mau bergaji jangan untuk maksiat itu kada baik. Nabi Muhammad sangat benci dengan orang umatnya yang mengganggu umat Nabi Muhammad. Itu paling benci Nabi Muhammad, paling sakit. Bila kita sebagai umatnya ketujuh mengganggu umat Nabi Muhammad, itu paling benci Nabi Muhammad. Tapi pula Nabi Muhammad paling senang dengan umatnya dan menyenangkan umat Nabi Muhammad. Itu paling senang Nabi Muhammad. Maka cara paling cepat untuk mendapatkan nafsu pandangan daripada Nabi Muhammad dengan kita menyenangkan umat Nabi Muhammad. Itu cepat pandangannya dapat. Nah jaga boy. Karena bila sudah berurusan dengan polisi panjang urusannya. Masuk penjara, jangannya penjara tuh imbah keluar jadi kiai haji, ustaz, bisa bertambah. Nah, bisa bertambah buruk, asalnya mencuntan, bisa kalau bisa membunuh, enak. Jadi hati-hati lah, jaga gue anak-anak kita, jangan sampai. Pokoknya bila tadi kan ada sudah amun kawannya kepolisian tuh lah dibatasi keluar jam malam anak-anak kita karena takut pergaulan dari nah, bahaya. Qauluhu ta'ala sami'an, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar apa saja yang terlintas dan kita ucapkan. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Qauluhu ta'ala basiran, Allah subhanahu wa ta'ala melihat jelas. Cuman yang dipikirkan bagaimana daripada melihatnya Allah. Ini sengaja cepat karena sedikit kita akan membaca manaqib Sayyidatina Khadijah Al-Kubra karena bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Tsani. Qauluhu ta'ala mutakalliman, Allah subhanahu wa ta'ala itu keadaannya yang berkata-kata. Ini dibuktikan dalam Al-Quran, seringnya Allah, seringnya Nabi Musa melakukan percakapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seringnya, karena keseringan ya Nabi Musa itu hendak mendapat, hendak melihat. Karena kalau bayangkan indahnya suara Allah. Makanya karena seringnya lalu hendak. Seorang Nabi hendak bertemu kekasihnya yaitu Allah. Ya Allah kan kada sanggup Nabi Musa ya. Kada sanggup itu. Dipaksa oleh Nabi Musa. Nabi Musa dia memang khas. Bila sudah kehendaknya itu harus pulang. Ya jangan ya Allah. Naik ke Bukit Tursina. Hendak naik hadangi ya Allah. Pacul sandal. Suruh pacul sandal. Nabi Muhammad melaksana sandal ketika bertemu dengan Allah. Pacul sandal. Naik ke Bukit Tursina. Sampai ya Allah. Sudah siapkah? Sudah. Kita boleh pulang, hancur kamu. Bila hendak naik, karena aku siap sudah. Sedikit dibuka oleh Allah, tak langsung siung. Bertahan. Hanya cahaya aja langsung siung. Jadi bersandar jadi Allah. Nah kalau kan pengalasan Pak.
Ya, bahasanya apa? Kan mengarah sifat, mana sudah membadahi, kan nggak ada kawan, tinggi, belum ada wali lagi sudah. Nah, jadi anak mati. Nah, jadi karena sering berkata-kata lalu hendak sama juga tuh. Bila kita tuh sering mendengar suaranya dia pasti suatu saat hendak bertemu dengan pemilik suara. Wah, ya Allah, ngajak-ngajak berteleponan malam tuh. Kalau abah tamu yang ya biasa kali melihat juga dia kan orangnya kada sesuai dengan suaranya. Ya, ya Allah. Jadi jangan tertipu dengan suara. Makanya kalau beginian, ajarkan anak-anak kita ketika menerima telepon dari laki-laki, hatta walaupun masih ada hubungan keluarga itu dengan tegas. Jangan assalamualaikum, waalaikumsalam. Bah ini sudah harus dibisiknya lakinya assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus tegas. Abah adakah? Ada. Bisa nyari apa anak ada. Jangan diberikan peluang lah. Hadagilah aku meletakkan abah satu. Benar bahaya. Harus tegas. Nah, jadi bila menerima telepon dari laki-laki itu jangan nama ando-ando. Harus tegas. Jadi laki itu model belum dulu bini tuh, kalau hanya tuh. Ngapain kamu nelpon? Disuruh HP. Sudah. Nanti abah yang nelpon kamu. Gitu. Dulu waktu belum nikah, waktu hendak nemu tamu di Jakarta, wah ini, Allah. Nah, adapun setengah daripada sifat-sifat yang mustahil atas hak Allah Ta'ala itu, maka yaitu 20 sifat kebalikan atau lawan daripada sifat yang misalnya wujud ada mungkin Allah ada, nah kebalikannya. Allah Maha mengetahui, kadang mungkin Allah tidak mengetahui, itu kebalikannya. Itu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.